Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tutor. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik, NIM 0483172223, Program Studi Sistem Informasi PBJJ Kota Palangkaraya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, mata kuliah struktur data. Di mana di dalam soal ini kita diminta untuk membuat sebuah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau yang biasa disingkat DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Terus kita tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma. Soal yang kedua yaitu diminta membuat program menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search. Gunakan graf dengan 8 not juga, yaitu yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Terus diminta untuk menentukan sendiri untuk hubungan antar notnya. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian, gambar dengan rinci prosesnya. Baik, langsung saja kita coba untuk mengerjakannya. Kita buka Visual Studio Code. Oke. Sini saya sudah membuat foldernya, yaitu struktur data. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah membuat 2 file, yaitu file pertama bernama BFS dan yang file kedua yaitu DFS. Sesuai tugas tadi, kita untuk mengerjakan yang pertama dulu, yaitu dalam bentuk DFS. Oke, untuk codingannya sudah selesai. Kita coba jalankan. Baik, untuk kodenya berjalan ya, mulai dari A1 dengan not A7, mulai dari A1, dan kita tadi mencari pencarian untuk A7. Oke. Karena A7 ini ada di dalam grafik ini, maka dia akan ditemukan. Beda dengan kalau misalkan dia tidak ada di dalam grafik ini, maka dia tidak akan ditemukan. Contohnya misalkan kita coba A10, kita coba running, maka perintahnya dia tidak menemukan karena A10 tidak ada di dalam grafik ini. Oke. Jadi jalan dari program ini ialah itu kita menggunakan import Java util. Itu kegunaannya untuk mengimpor kelas-kelas utilitas seperti map, list, set, hashmap, arraylist, dan hashes. Dimana di sini kita menggunakan ini, yaitu kegunaannya untuk menyimpan representasi graf sebagai peta dari not ke daftar tetangganya. Jika not target ditemukan selama pencarian, maka variabel ini akan diatur ke true, yaitu jika belum ditemukan maka tetap akan di false ini ya. Terus kita menambahkan @g, yaitu graf tak berarahnya, yaitu kegunaannya untuk menambahkan antara 2 not dalam graf tak berarah, yaitu menggunakan graf ini.
Jika not sumber atau tujuan belum ada dalam graf, inisiasi dengan daftar kosong, lalu kita tambahkan masing-masing ke daftar tetangga satu sama lain. Dengan DFS untuk mencari not target, yaitu kita kegunaannya untuk memulai pencarian DFS dari not awal ke not target, yaitu awal dengan start, terus dilanjutkan sampai menemukan target dengan menggunakan set untuk melacak node yang sudah dikunjungi selama pencarian. Jika setelah pencarian selesai, ini jika pencarian selesai, maka not target dan not target belum ditemukan, maka cetak tidak ditemukan. Ini gunanya di sini tadi ini A10 tidak ditemukan, maka nanti yang tampil ini kegunaan jika pencarian kita tidak ditemukan. Terus jika ditemukan, maka dia akan stop. Nanti dengan perintahnya ditemukan bahwasanya target sudah ditemukan. Lanjut ke not tangganya, yaitu untuk pencarian DFS dengan cara menggunakan loop for each untuk iterasi melalui setiap tangga dari not saat ini. Oke, untuk pada grafik di atas ini, yaitu A1 terhubung ke A2, ini A1 terhubung ke A2, terus A2 ke A4 dan A5, ini A2, A4, A5 kan A2-nya dan seterusnya. Jika kita visualisasikan, ialah itu A1 ini adalah sebagai akarnya dan cabang-cabang yang mengarah ke not lainnya. Oke, coba kita rubah lagi ya, sekali lagi misalkan ke A6. Kita coba running, maka A6 ada ditemukan karena A6 ada di bagian ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian BFS ya. Sekarang kita lanjut ke BFS find node ya. Kita coba coding. Oke, kita coba running. Oke, untuk pencarian A7 ini sama ya seperti yang di DFS tadi untuk codingannya, kurang lebih aja, cuman bedanya di bagian pencarian aja karena ini menggunakan pakai QE, yaitu antrian ya, menggunakan antrian dia. Sistemnya oke. Jadi apa perbedaan DFS dan BFS adalah pada cara mereka menjelajahi graf atau pohon, yaitu DFS deep first search, yaitu menjelajahi sedalam mungkin ke dalam cabang sebelum dia mundur, sedangkan BFS yaitu broad first search, yaitu menjelajahi semua tetangga pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dalam implementasi DFS kita menggunakan rekursi atau tumpukan, yaitu stack, untuk melacak node yang akan dikunjungi selanjutnya, sedangkan dalam BFS yaitu menggunakan antrian QE untuk melacak node yang akan dikunjungi berikutnya. Oke, kita coba untuk merubahnya menjadi misalkan A10 ya. Kita running, maka hasilnya tidak ditemukan karena A10 tidak ada di bagian ini ya, dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak salah, karena saya juga masih belajar dan masih memahami cara kerjanya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.